dipersembahkan oleh. Selama ini kita mengenal IBM sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis hardware. Namun kini IBM lebih banyak bergerak di bidang services dan software. Bagaimana IBM Indonesia bertransformasi dan berkompetisi di era revolusi industri 4.0? Kita akan berbincang bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia Tan Wijaya bersama saya Rudi Andanu. Inilah CEO Talk. Di tengah revolusi 4.0, IBM Indonesia semakin mempertegas lini usaha dengan fokus pada bisnis di sektor cloud dan artificial intelligence. Manuver IBM Indonesia membuahkan hasil. Tidak sedikit perusahaan yang sebelumnya tertutup dengan teknologi komputasi awan atau cloud, kini mulai membuka pintu untuk menerapkan teknologi cloud dalam operasional perusahaan. Bisnis cloud ini sukses menyumbang 25% atau 20 miliar dolar Amerika dari total pendapatan IBM. Pandemi COVID-19 di mana perusahaan bergerak ke arah digitalisasi tidak disia-siakan IBM Indonesia. Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya menegaskan, transformasi digital memperhatikan 3 hal: safety compliance, customer, dan ekosistem. Teman-teman bisa enjoy, lihatin. Ya, kita akan berbincang bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Pak Tan Wijaya. Apa kabar Pak Tan? Halo Pak Rudi, salam sehat untuk kita semua Pak Rudi. Sehat ya Pak ya, di masa pandemi tetap harus dijaga ini supaya tetap fit ini. Tetap semangat Pak Rudi. Pak Tan, ini kalau kita bicara soal IBM, sebetulnya masyarakat Indonesia itu yang ada di benak mereka ketika orang menyebut IBM, mereka akan yang ada di benaknya bicara tentang komputer, tentang notebook. Padahal sekarang IBM Indonesia itu sudah tidak banyak bergerak di sana ya Pak ya? Betul Pak Rudi, kita sudah banyak melakukan transformasi dari sisi bisnisnya kita Pak Rudi saat ini. Oke, nah ini boleh diceritakan sedikit Pak, transformasi IBM dari apa yang dulu dikenal sama masyarakat Indonesia jualan apa hardware ya? PC, notebook, gitu ya. Notebook, nah sekarang itu lebih banyak di bidang software, artificial intelligence, cloud seperti itu? Betul Pak Rudi. Jadi former CEO kita, Ginni Rometty, selalu percaya adalah growth and comfort cannot coexist. Artinya apa? Kita selalu ingin melakukan perubahan dan mengikuti tren dari segi suatu market tertentu, gitu ya. Dan dari segi IBM kita sudah masuk ke fase yang keempat yang kita sebut dengan fourth platform ya. Jadi di masa lalu IBM banyak dikenal sebagai penyedia hardware dan kita adalah penemu banyak hal di dunia ini, baik dari segi mainframe, PC, notebook, in fact sampai mesin-mesin seperti ATM gitu ya, kita temukan. Tapi berjalan dengan waktu, kita melihat adalah relevansi ataupun value yang kita bisa berikan terhadap bisnis itu makin lama makin berkurang. Tapi ada banyak potensi di market lain yang kita lihat justru kita bisa memberikan value yang lebih banyak gitu ya. Nah, misalnya contoh di tahun 90-an kita lihat bisnis banyak bergerak di bidang pelayanan jasa gitu ya. Sehingga itu suatu market yang kita masuki saat ini dan ini menjadi dominan saat ini pelayanan jasa di IBM sendiri. Lalu di tahun 2000-an kita lihat juga adalah bisnis mulai bergerak ke bidang yang disebut dengan e-commerce dan pada saat itu kita banyak masuk ke bisnis software middleware gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita juga banyak melihat sekali proses dari segi bagaimana hybrid cloud saat ini. Nah ini yang kita sebut sebagai fourth platform. Jadi kita awalnya dari mainframe, sekarang kita bergerak ke service atau jasa, lalu ke middleware, lalu sekarang kita ke hybrid cloud. Kira-kira gitu Pak Rudi, journey yang kita alami saat ini. Ini boleh saya simpulkan sebetulnya perubahan IBM itu istilahnya mungkin market driven karena memang pasar pada saat itu dan hingga sekarang itu sudah berubah atau bagaimana? Betul Pak. Jadi banyak sekali pada saat, in fact di dalam sendiri kita pada saat IBM melakukan suatu keputusan kita bertanya-tanya ini ada apa gitu ya. Misalnya contoh di tahun 2004 gitu ya, di mana divisi PC notebook kita lepas dan kita jual ke Lenovo. Kita bilang wah pada saat itu ini divisi yang sangat menguntungkan dan cukup besar kontribusi revenue untuk kita. Tapi hari ini kita bisa lihat adalah bagaimana
PC dan notebook, value-nya dari satu brand ke brand yang lain sangat sedikit sekali di-appreciate dari segi brandingnya, dan inovasinya tidak terlalu banyak sekali. Ya. Lalu juga di tahun 2014 misalnya, pada saat IBM sekali lagi menjual divisi Intel servernya ke Lenovo. Pada saat itu kita bertanya, loh ini banyak sekali yang masih banyak penggunanya. Dan pada saat kita jual ke Lenovo di tahun 2014, di saat yang bersamaan kita akuisisi suatu perusahaan yang based di US, Dallas, adalah SoftLayer, yaitu suatu cloud company. Jadi kita jual divisi PC kita sekitar 2,3 billion ke Lenovo, lalu kita akuisisi lagi satu perusahaan namanya SoftLayer sekitar 2 billion. Jadi kalau bahasa kasarnya bakbuk gitu ya, tukeran gitu ya. Nah, SoftLayer ini adalah suatu tulang punggung kita untuk create yang disebut dengan public cloud. Dan hari ini kita bisa lihat sendiri semuanya banyak masuk ke public cloud dan cloud era. Jadi suatu decision yang di masa lalu pada saat diambil kita bertanya, tapi benar saat ini. Nah, nanti mungkin bisa kita share apa sih kenapa IBM bisa begitu precise atau bisa melihat masa depan. Kira-kira begitu Pak Rudi. Okay. Ini dia sebetulnya agak menarik. Tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya divisi PC-nya itu berkontribusi cukup besar terhadap revenue perusahaan kan? Dan sebetulnya di tahun 2004. Iya, dan bahkan kalau kita bicara sekarang sebetulnya notebook juga masih banyak digunakan oleh masyarakat dimanapun sebetulnya. Nah, ketika itu masih memberikan kontribusi yang besar dan nama IBM itu begitu kuat dengan produk itu, tiba-tiba terus kemudian IBM berani melepaskan begitu saja, itu mungkin nggak banyak orang yang akan berpikir bahwa itu adalah pilihan yang rasional sebetulnya. Tapi, nah ini dia yang tadi disebutkan sama Pak Tan juga, bagaimana melihat ke masa depan. Mungkin itu yang menjadi kuncinya ya. Betul Pak, jadi kita belajar dari suatu kegagalan juga. Jadi tahun 90-an kita sangat mainframe driven, jadi kita lihat adalah semuanya adalah inner outlook, jadi kita lihat dari diri kita sendiri, apa produknya kita bagus, lalu kita push the market. Tahun 90-an kita belajar tidak bisa selalu seperti itu. Kita harus juga melihat market. Jadi tahun 90-an kita mulai bangun suatu divisi yang disebut dengan IBV, Institute Business of Value. Tujuannya apa? Itu suatu institusi yang kita bangun di dalam diri kita untuk selalu ngecek ke market. Kita selalu lakukan survei ke C-level, baik dari CEO, CFO, CIO, dan sebagainya. Kita ngecek kira-kira tren market atau kebutuhan mereka seperti apa. Sehingga dari hasil survei tersebut kita ambil, oh kira-kira tren berikutnya adalah maunya ke cloud, maunya ke AI. Nah, hal-hal seperti ini yang kita kumpulkan sehingga kita bisa lebih selangkah atau 2 langkah ke depan dibanding yang lain. Saya ambil contoh seperti ini Pak. Tahun 2008, pada saat banyak orang yang belum cerita tentang Smarter Planet, Smarter City, IBM adalah perusahaan pertama di IT teknologi yang mengatakan this will be embarked to Smarter City. Di tahun 2008 yang pada saat itu masih belum jadi bagian kampanye pilkada gitu ya. Nah, hari ini kita bisa lihat dari tahun 2012 moving forward, Smarter City menjadi suatu kiblat atau suatu reference bagaimana kota itu dibangun. Nah, ini adalah cikal bakal yang sudah dibangun oleh IBM 4 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, ini hasil dari yang kita lihat dari survei. Dan di tahun 2015 pada saat itu, kita juga melihat adalah market IT akan bergerak ke 5 bidang, yaitu dari segi cloud, mobility, analitik, sosial, dan security. Jadi 5 hal sudah kita gaungkan di 2015. Saya masih ingat pada saat itu, pada saat ngomong cloud, banyak lain bilang, aduh Tan, cloud aja gitu ya, karena infrastrukturnya masih belum memungkinkan pada saat itu. But today, kita semua bicara tentang cloud journey. Nah, ini hal yang kita bisa lihat adalah bagaimana IBM selalu forward thinking dengan melihat dari market, trends, survei, lalu kita juga lakukan inovasi di dalam diri kita. Pak Tan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.